Halo, selamat datang kembali di channel Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali kali ini Bang Yan akan membahas tentang pembiayaan dana tunai, teman-teman. Tentunya kalian sudah tahu kan pembiayaan dana tunai atau pernah ngedengar leasing BPKB, nge-leasing BPKB motor ataupun mobil. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman perusahaan pembiayaan yang membuka pinjaman dana tunai gitu, seperti FIF dengan refinancing, Adira, Wom Finance, Tresna, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, apakah kalian tahu sistemnya gimana nge-leasing BPKB? Gini teman-teman, yang sebenarnya itu bukan nge-leasing BPKB, tapi alurnya itu yaitu kalian menjual motor kalian yang komplit, yang ada BPKB-nya, yang STNK-nya hidup, motornya masih bagus, itu ke perusahaan pembiayaan. Nah, dan habis kalian jual, itu kalian beli lagi si motor kalian tersebut dengan cara dicicil sampai lunas teman-teman gitu. Nah, gimana untuk prosesnya? Sama sebenarnya, prosesnya sama seperti kalian mau ngambil mobil baru, motor baru, atau mau mobil second ataupun motor second teman-teman, yaitu kalian harus membawa persyaratannya seperti KTP, suami istri, kartu keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bawa BPKB motor asli kalian, dan motornya dibawa langsung ke kantornya teman-teman. Nah, untuk alurnya biasanya ada yang memakai survei dan ada juga yang tidak disurvei. Nah, untuk yang disurvei biasanya itu tim marketingnya yang akan survei ke rumah kalian untuk memberikan pembiayaan yang layak kepada kalian nominalnya gitu teman-teman. Untuk limit biasanya itu disesuaikan dengan kondisi motor teman-teman. Nah, untuk yang misalkan baru pengajuan itu biasanya di kisaran antara 40 sampai 50% dari taksiran harga motor gitu. Nah, untuk misalkan kalian pernah mengajukan motor baru atau nama kalian sudah ada di perusahaan pembiayaan tersebut, biasanya kalian akan dibiayai lebih besar lagi teman-teman. Itu kisaran antara 80 sampai 85% dari taksiran harga motor tersebut teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan surveinya udah oke, udah selesai, nanti motor biasanya digesek
plat nomor rangkanya di nomor rangka digesek dan nomor mesinnya, begitu teman-teman. Nah setelah itu eh, nanti juga kalian akan dipoto bersama motornya di depan kantor biasanya teman-teman. Nah untuk pencairannya itu biasanya eh, bisa melalui transfer dan bisa langsung diambil di kantornya tersebut teman-teman, begitu. Uh, untuk untuk pencairan ya bisa diambil di kantornya gitu teman-teman. Untuk biaya, nah di sini biasanya ada biaya administrasinya teman-teman. Biaya administrasi itu biasanya sih ditentukan oleh admin atau orang pencairannya gitu teman-teman. Untuk motornya kalian jangan salah paham, motornya itu sehabis digesek dan dipoto juga itu motornya nggak disimpan di kantor tapi dibawa pulang kembali motornya ke rumah kalian, dan si BPKB disimpan di perusahaan tersebut, begitu teman-teman. Untuk waktunya, waktu pencairan tiap perusahaan berbeda-beda sih teman-teman ya. Ada yang 30 menit cair, ada yang 1 hari cair, bahkan ada yang sampai 3 hari cair juga, begitu. Jadi kalau misalkan motornya udah digesek, BPKB-nya udah diambil tapi belum cair juga, kalian jangan berprasangka buruk dulu teman-teman ke perusahaan pembiayaan tersebut, karena biasanya kalau sehabis udah data administrasi lengkap, motor udah digesek, itu biasanya memerlukan waktu teman-teman untuk verifikasi, untuk analisa dan lain sebagainya, supaya uang tersebut yang kalian mau pinjam itu bisa cair gitu teman-teman. Nah kali ini aku akan ngasih tahu nih, kalian jangan sampai salah mengajukan pembiayaan teman-teman. Lebih baik kalian mengajukan pembiayaan itu ke perusahaan pembiayaan yang udah terkenal atau udah terdaftar di OJK, di Otoritas Jasa Keuangan teman-teman. Seperti FIF kayak gitu, Adira, WOM, kan itu udah istilahnya udah besar, udah ada di mana-mana dan udah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan juga. Nah itu biar enggak biar enggak tertipu teman-teman, dan biar pasti aja gitu BPKB-nya disimpan, cairnya benar gitu teman-teman. Dan apabila pahit-pahitnya, mohon maaf ya teman-teman, apabila terjadi kebakaran di perusahaannya dan BPKB hangus, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar dia bisa bertanggung jawab dan bisa menduplikasi BPKB kalian gitu. Jadi tidak bakal hilang teman-teman. Kalau misalkan di perusahaan pembiayaan yang kecil-kecil seperti kayak koperasi kecil gitu dan lainnya, takutnya untuk pengambilan BPKB ribet
dan belum tentu juga BPKB ada di situ, ada di perusahaan di situ, teman-teman. Biasanya takutnya BPKB-nya ada di mana, ada di kantor pusat lah biasanya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, begitu segitu aja pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa konten ini bermanfaat, silahkan di subscribe, di share, dibagikan ke teman-temannya, dan di komen juga teman-teman, biar channel ini bisa terus berkembang. Segitu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.